Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia terus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim lewat program Sekolah Rakyat. Di Papua, program ini mulai berjalan dan menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bertempat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional 6 Jayapura, program Sekolah Rakyat kini telah berjalan sejak tahun 2025. Program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan, yang menempatkan pendidikan sebagai kunci utama memutus rantai kemiskinan. John Ham Mampioper, Kepala BBPPKS, saat ditemui menyampaikan sekolah rakyat ini adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa sekolah dan punya masa. Di Kota Jayapura, sekolah rakyat jenjang SMA menampung sebanyak 100 siswa yang berasal dari Kota Jayapura dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Seluruh siswa direkrut berdasarkan data resmi pemerintah yang telah diverifikasi, khususnya dari kelompok masyarakat miskin ekstrim. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran bebas. Seluruh peserta didik diusulkan oleh pemerintah daerah melalui dinas sosial, sehingga dipastikan tepat sasaran dan bebas dari intervensi atau titipan. Seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara, mulai dari biaya pendidikan, asrama, makan, hingga fasilitas belajar seperti laptop. Dalam satu hari, siswa mendapat 3 kali makan utama dan 2 kali makanan tambahan. Tak hanya fokus pada akademik, sekolah rakyat juga menerapkan pendidikan karakter, keterampilan hidup, serta pengembangan minat dan bakat termasuk di bidang olahraga. Program ini juga telah berjalan di sejumlah wilayah lain di Papua seperti Biak, Sarmi, Mimika, dan Merauke dengan model pendidikan terintegrasi dari jenjang SD hingga SMA. Secara nasional, sekolah rakyat telah hadir lebih dari 165 titik di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. Khusus untuk kita di tanah Papua ataupun di Provinsi Papua, sekolah rakyat ini pastinya untuk semua, untuk warga negara Indonesia yang ada di tanah Papua atau khususnya di Provinsi Papua. Dan yang perlu kami sampaikan bahwa sekolah rakyat ini tidak dibuka pendaftaran secara umum seperti sekolah reguler atau sekolah formal yang ada, karena ini nanti kami langsung menjasar diusulkan dari kabupaten kota masing-masing melalui dinas sosial, dan kami akan fokus hanya sesuai standar yang kita minta adalah diakses oleh masyarakat dari keluarga miskin, ekstrim, dan miskin. Nanti kami akan verifikasi datanya. Dan sekali lagi ini terbuka untuk siapa saja, dan sekali lagi kami tegaskan bahwa sekolah rakyat ini tidak ada intervensi titipan dari ini wali kota, titipan dari gubernur, atau titipan dari menteri, atau titipan dari kepala regional, kepala balai, tidak ada. Nah, ini siapa saja punya hak untuk bisa mendapat bantuan ini, dan sekolah rakyat ini untuk menjawab tadi kesenjangan sosial yang terjadi, anak-anak yang dari keluarga miskin selama ini tidak mampu untuk bisa bersekolah, atau mungkin bisa bersekolah tapi harus putus karena tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan. Dan sekolah rakyat ini terbukti sudah kurang lebih hampir sudah 7-8 bulan berjalan, dan ini siswa ini ternyata mereka punya prestasi. Dari keluarga miskin mereka punya semangat belajar, mereka punya harapan yang tadinya hilang, mereka kembali bermimpi bahwa mereka ada yang mengatakan bahwa kalau bisa cukup orang tua saya yang miskin, saya akan membuktikan bahwa orang tua saya bisa hidup karena saya bisa bersekolah dan bisa mendapat pekerjaan yang baik. Dan ini sudah terbukti di sekolah rakyat, seluruh biaya ditanggung oleh negara, mereka makan, tidur semua diatur oleh negara. Mereka makan satu hari 5 kali, 3 kali makan berat, 4 kali snack, dan fasilitas belajar. Mereka setiap siswa baik SD, SMP, SMA dapat laptop untuk belajar, dan sistem pengajarannya tadi sudah berlangsung, dan kita harap walaupun rintisan tetapi dengan persiapan yang ada sudah membuktikan bahwa ternyata ada siswa yang punya prestasi akademik yang bisa membanggakan. Selain prestasi akademik, mereka juga punya prestasi non akademik, misalnya punya kemampuan bela diri, punya kemampuan olahraga, dan ini sudah terbukti. Kita punya salah satu siswa di sini kemarin ikut kompetisi bela diri pencak silat Piala Pangdam, dia dapat medali perak. Dan ini bukti bahwa mereka juga punya hak dan punya prestasi yang sama dengan siswa reguler. Sehingga dengan sekolah rakyat ini dapat membangun
peluang bahwa mereka juga bisa berdiri setara dengan anak-anak dari keluarga yang mampu, dan kita bisa pastikan bahwa harapan kita bahwa negara hadir dan memberikan harapan untuk mereka, dan kita berharap Kedepan pemerintah juga akan membangun fasilitas permanen sekolah rakyat di Papua guna memperluas jangkauan program ini. Dengan sekolah rakyat diharapkan tidak ada lagi anak bangsa yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi. Dari Jayapura, Papua, Sanggra Murikoroa, JTV mengabarkan.